Nathan Joeon menjadi buah bibir saat hadir di laga Indonesia menghadapi Brunei Darussalam. Jadi ini atas inisiasinya Thailand, bukan diundang Georgia, bukan diundang oleh Estonia. Jadi clear dan jelas ya teman-teman. Nathan Joeon menjadi buah bibir saat hadir di laga Indonesia menghadapi Brunei Darussalam. Nathan merupakan seorang pemain yang diproyeksikan akan dinaturalisasi untuk memperkuat skuad yang dimiliki oleh Coach Sintayong. Selain soal Nathan, kita juga akan bahas kekalahan telak yang diderita oleh Thailand 8-0 kala menghadapi Georgia di laga FIFA Matchday. Banyak pertanyaan ditujukan kepada aku, Bang, kenapa Thailand bisa kalah? Kemudian yang kedua, Bang, gimana proses bisa Thailand melakukan uji coba bukan di negara mereka sendiri, tapi di negara Georgia, atau nantinya Thailand pun menghadapi Estonia, bukan di negara mereka. Bagaimana proses di belakang layarnya, Bang? Oke, simak video ini sampai habis. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya. Yang pertama kita bahas soal Nathan. Jadi Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, sampaikan dia serius bersedia memperkuat timnas Indonesia. Kalau enggak datang dia sama bapaknya. Kalau enggak dikenalin sama presiden. Sebelumnya Coach Sintayong di sesi wawancara doorstop juga katakan proses naturalisasi yang dijalankan oleh Nathan ini berjalan dengan lancar. Nah, di momen wawancara doorstop tersebut, Coach Sintayong juga pertegas nih, kenapa hingga sekarang giat mencari pemain keturunan. Memang skuad saat ini sudah baik termasuk dalam hal prestasi. Tapi untuk kedepannya, supaya kami bisa lebih berprestasi, itu garis bawahi teman-teman, supaya kami bisa lebih berprestasi, sebisa mungkin akan cari pemain keturunan. Itu yang pertama dulu tentang Nathan. Yang kedua, ini gambaran secara umum soal Nathan Joeon. Dia pemain berusia 21 tahun. Posisinya sebagai pemain back kiri dan bisa main sebagai gelandang sebelah kiri dan bisa juga bermain di posisi center back tengah. Kemudian poin ketiga, aku coba menggali informasi dari beberapa talent scout pada saat talent scout tersebut memantau permainan yang dimiliki oleh Nathan. Nah, jadi Nathan ini pada saat ia bermain di sepak bola Belanda, awalnya Nathan sering diplot sebagai pemain yang berposisi sebagai gelandang sebelah kiri. Lalu ada satu momen pelatihnya memposisikan Nathan Joeon ini untuk bermain di posisi back kiri. Pada saat Nathan Joeon dimainkan di posisi back kiri, disitulah muncul potensi yang sangat amat kuat yang dimiliki oleh Nathan Joeon. Nah, dalam konteks tersebut, artinya pelatih yang memindahkan, yang mencari posisi dari Nathan Joeon tahu nih potensi dari Nathan Joeon. Sehingga pada saat kita memposting video ini, terdengar Nathan Joeon identik dengan posisi back kiri. Namun awalnya nature lahirnya Nathan itu teman-teman sebagai gelandang sebelah kiri. Ini normal kalau kita bicara sepak bola di Eropa. Kalau misalnya seorang pelatih mencoba mengutak-atik posisi pemain dan ternyata posisi awal dari seorang pemain tersebut tidak lebih baik dengan posisi barunya. Contoh teman-teman, Pep Guardiola ke posisinya Mascherano. Mascherano di Liverpool dulunya bermain sebagai defensive midfielder. Dibeli Barcelona, ya main di defensive midfielder juga beberapa kali dicoba teman-teman. Tapi ada satu momen Mascherano dimainkan oleh Pep Guardiola di posisi center back. Dan saat Mascherano bermain di posisi center back, di situ potensi dari Mascherano pun semakin kuat keluarnya. Nah, dalam dataran itu, itulah yang dialami oleh Nathan Joeon. Kemudian dia juga memiliki akselerasi, eksplosivitas, dan tentu itu penting untuk kalau kita bicara sepak bola dari Indonesia, teman-teman. Kemudian yang keempat, Swansea tentunya memiliki direktur olahraga. Direktur olahraganya itu namanya Paul Watson. Nah, lantas apa dasar dari Paul Watson dan pelatih tentunya ya dari Swansea untuk merekrut Nathan Joeon awalnya? Ini aku kutip langsung
dari website resmi Swansea City. Mereka didatangkan untuk dikembangkan. Itu tidak berarti mereka tidak siap masuk tim utama. Tapi kami tidak membayangkan mereka menjadi starter di setiap pertandingan musim ini. Kami berusaha membuat mereka fit secepat kami bisa. Itulah gambaran yang dimiliki oleh manajemen dari Swansea soal bagaimana prospek terhadap dua pemain yang direkrut oleh Swansea, Miko dan Nathan Joeon. Nah, tentu kalau kita bicara sepak bola, itu sangat amat dinamis. Bisa aja statement yang disampaikan oleh resmi dari Swansea, bisa saja beberapa waktu kemudian berubah dari penampilan sensasional yang dimiliki oleh Nathan. Kemudian yang kelima, akhir-akhir ini kalau aku lihat dari netizen yang ada di sepak bola Inggris, khususnya Swansea teman-teman, cukup mengkritik juga lah beberapa kali dari Nathan Joeon teman-teman, serta beberapa pemain dari Swansea. Beberapa pendukung Swansea bersyukur saat Philip Lisah dan Nathan Joeon di bangku cadangkan. Itu hal yang biasa sih, hal yang biasa untuk dunia sepak bola, karena Nathan ini sesuai yang diproyeksikan oleh manajemen Swansea seperti yang kita bahas sebelumnya. Oke, itu dia soal Nathan. Kita lihat ke depannya bagaimana prosesnya teman-teman. Dan dari data statistik ini bisa aku tampilkan persentil yang dimiliki oleh Nathan, dan bisa teman-teman deskripsikan sendiri bagaimana Nathan Joeon. Oke, kita masuk ke Thailand yang dibantai 8-0. Cara pola teman-teman, mereka pakai pola 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1. Saat menghadapi tim-tim besar gini, tentu penting bagi sebuah timnas ataupun klub mendapatkan pengalaman. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu kita ketahui banyak pemain-pemain Thailand saat menghadapi Georgia merupakan pemain yang pertama kali baru mendapatkan caps bermain bersama timnas Thailand. Kemudian ketiga, Thailand menghadapi Georgia bukan skuad yang utama. Kemudian poin keempat, kenapa bukan skuad yang utama bang? Karena Liga Thailand di pekan ketujuhnya baru selesai di tanggal 8 Oktober. Sedangkan pertandingan berlangsung tanggal 12 Oktober. Oke, jadi dengan durasi tersebut, pemain-pemain Thailand hanya bisa berkumpul selama 3 hari. Dan tentu itu dari sisi persiapan sangat sedikit. Kenapa aku bisa katakan sangat sedikit? 3 hari, 1 hari bisa kita anggap sebagai waktu perjalanan dari Thailand ke Georgia. Jadi kan tinggal 2 hari lagi. Ini nggak proporsional lagi. Kemudian yang kelima, inilah yang diperdebatkan oleh klub-klub Thailand saat dipertemukan dengan Federasi Sepak Bola Thailand. Mengapa laga uji coba ini harus dilangsungkan di saat jadwal Liga Thailand padat ini? Berbeda cerita kalau misalnya laga ini berlangsung di Thailand, nggak membutuhkan waktu penerbangan yang jauh, adaptasi lagi, apalagi di laga ini cuaca dingin, bla 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 bla. Itu dipertanyakan teman-teman. Ya, itu wajar. Dan efeknya seperti ini, kita lihat Manohol King pun kesulitan untuk bisa mengambil beberapa pemain yang utama. Apalagi di pertandingan berikutnya, Thailand tetap bermain di luar negeri menghadapi Estonia. Itu jarak selesai pertandingan Estonia dengan Thailand, dengan jadwal Liga Thailand, itu jadwalnya rapat banget. Kan butuh perjalanan lagi. Jadi capek nih recovery yang dimiliki oleh timnas Thailand. Nah, kemudian kok bisa Thailand bermain di luar negeri saat menghadapi Georgia? Jadi hal ini diajukan sendiri oleh Federasi Sepak Bola Thailand lewat divisi luar negeri asosiasi tersebut. Jadi pada saat November 2022 teman-teman, Thailand menyebarkan nih undangan untuk melakukan uji coba menghadapi Thailand. Nah, dari beberapa negara yang diundang oleh Thailand yang memberikan respon sukarela itu ada 2. Yang pertama Georgia dan Estonia. Nah, jadi berlangsunglah laga ini di negara bukan Thailand. Jadi ini atas inisiasinya Thailand. Bukan diundang Georgia, bukan diundang oleh Estonia. Jadi clear dan jelas ya teman-teman. Lantas dengan situasi sekarang ini, kok Thailand jadwalnya bisa bentrok banget nih sama Liga. Seperti Liga 1 Indonesia sama pertandingan-pertandingan timnas Indonesia dulu. Nah, jadi seperti yang aku sampaikan tadi, Thailand melemparkan surat ke beberapa negara itu November 2022. Yang notabene untuk kompetisi baru jadwalnya belum dirilis, belum diketahui. Nah, jadwal itu muncul di akhir kompetisi tahun 2022-2023. Nah, untuk pertengahan kompetisi dari Liga Thailand itu Februari 2023. Dan beberapa klub dari Thailand juga keberatan untuk melepaskan pemainnya karena proses
program ekstensif yang dimiliki oleh Thailand dalam mengarungi Liga Champions Asia. Keren kan? Dari Thailand ini, oke, ini sangat berharga tentunya bagi pemain-pemain Thailand yang pertama kali baru merasakan laga uji coba bersama timnas Thailand dan menghadapi Georgia pun. Oke, semoga bermanfaat video ini, bye.